Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada 24 Oktober 2024 atau 4 hari setelah resmi dilantiknya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus yang berlangsung di Kazan, Rusia. Untuk diketahui, BRICS sendiri berarti Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Atau dapat juga kita anggap bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang merepresentasikan dari negara-negara selatan global atau Global South. Kemudian tadi, keputusan Indonesia yang menaikkan intensitasnya untuk bergabung dengan BRICS sontak mendapat banyak respon dari para pihak, tidak terkecuali DeepTalk Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana dialektika yang terjadi tentang Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS dan pembahasan strategis lainnya yang mungkin dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Sebagaimana yang sudah disitir di muka, BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pertama kali itu diperkenalkan oleh ekonom yang bernama Goldman Sachs Jim O'Neill, nanti kita panggil saja Goldman, dalam Building Better Global Economic BRICS yang dirilis pada tahun 2001. Singkatnya, penelitian dari Goldman tersebut membahas potensi ekonomi dari BRICS. Mengapa demikian? Sebab BRICS merepresentasikan 23% dari ekonomi global berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity. Bisa juga kita artikan bahwa BRICS ini sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Tapi, barangkali di sini dari teman DeepTalk ada yang lebih paham terkait konteks ekonominya, bisa banget bantu komen di bawah. Goldman juga memprediksi bahwa kelompok ini akan bertumbuh lebih dari 14% pada tahun 2025. Ini maksudnya kalau kita kaitkan dengan konteks penelitian yang dibuat tahun 2001, barangkali menjadi menarik nih untuk kita lihat perkembangan terbarunya di mana BRICS ini memiliki share of GDP sebesar 30,7 miliar US dollar atau sekitar 29% dari GDP global. Angka tersebut masih cukup terpaut lumayan dengan share of GDP yang dimiliki oleh kelompok lain misalnya G7 yang memiliki 45,9 miliar US dollar atau setara dengan 43% GDP global. Tapi mengapa kemudian G7? Karena banyak yang menganggap bahwa G7 ini sebagai objek tandingannya BRICS. Walau saat ini G7 lah yang masih besar di dunia, dan masih menurut Goldman bahwa ada kemungkinan di tahun 2050 BRICS akan mengalahkan dominasi kekuatan G7. Dan kemudian coba kita lihat secara sejarahnya, pertama kali BRICS itu melakukan pertemuan oleh para pemimpinnya dari Brazil, Rusia, India, dan China di sela-sela KTT G8 Outreach di Saint Petersburg, Rusia pada Juli 2006. Kemudian pada September 2006-nya dilakukanlah pertemuan tingkat menteri pertama kali. Pertemuan tersebut datang atas usulan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari pertemuan tersebut menghasilkan satu dokumen ketetapan tujuan BRICS, yakni untuk mempromosikan dialog dan kerjasama di antara negara-negara BRICS dengan cara yang bertahap, proaktif, terbuka, dan transparan. Bahkan tidak hanya dalam hal dialog maupun kerjasama, tetapi juga untuk membangun dunia yang lebih harmonis dengan perdamaian abadi dan kemakmuran bersama. Selain itu, dokumen tersebut juga menguraikan persepsi bersama tentang cara-cara untuk mengatasi krisis keuangan dan ekonomi global. Lalu pada tahun 2010, di New York, Afrika Selatan diterima sebagai anggota penuh. Kemudian pada 14 April 2011-nya dilakukanlah KTT BRICS yang ketiga dengan keterlibatan Afrika Selatan secara penuh. Ada 3 pilar penting yang dicatat oleh BRICS sebagai misi utamanya. Yang pertama, kerjasama politik dan keamanan, kerjasama keuangan dan ekonomi, juga kerjasama budaya dan antar masyarakat. Saat ini, BRICS telah mencakup 10 negara. Terhitung pada 1 Januari 2024 lalu, terdapat 5 negara yang resmi bergabung. Ia meliputi Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Walaupun juga ada negara-negara lain yang sudah mengajukan proposal, ya termasuk kita, Indonesia ini. Walaupun ya, kalau kita lihat atau kita perhatikan secara singkat dari komposisi negara-negara yang ada di BRICS, agaknya kita hampir sepakat bahwa BRICS merupakan rising power baru yang sangat potensial di masa mendatang. Who knows?
Kembali, kita akan coba lihat lebih dekat terkait dengan kabar Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS. Sebelumnya sudah kita sitir, melalui Menlu Sugiono, Indonesia menegaskan keseriusannya untuk bergabung dengan BRICS. Coba kita kutip pernyataan Pak Menlu ini ya. Beliau mengatakan bahwa bergabungnya RI ke BRICS bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum. Selain itu, Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS sudah sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan sumber daya manusia. Menarik bukan? Gimana nih menurut teman DeepTalk? Bukankah prinsip politik luar negeri kita itu adalah bebas aktif? Dan apakah ketika kita, Indonesia, bergabung atau terlibat penuh ke dalam BRICS, kemudian itu bersinggungan langsung dengan prinsip bebas aktif kita? Coba kasih tahu di kolom komentar. Tapi, kendati pun begitu, mari kita mundur lagi ke belakang. Bahwa gagasan awal tentang atau mengenai prinsip bebas aktif ini pertama kali dirumuskan oleh Bung Hatta dalam pidatonya pada tahun 1948. Yang mana pada tahun-tahun tersebut, dunia sedang dalam fase perang dingin atau menguatnya konflik antara blok timur dan blok barat. Dalam pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang yang diterangkan di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Bung Hatta berpidato tentang bagaimana sikap kita seharusnya dalam membaca situasi global. Penggalan pidatonya akan kami kutip di bawah ini. Tetapi, mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Sejak keterangan itu digelorakan, politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri tanpa terikat pada blok manapun, sedangkan aktif artinya giat bekerja menuju perdamaian dunia dan persahabatan antar bangsa. Prinsip ini bisa kita telusuri ya, jejak awalnya ialah dengan Indonesia bergabung ke dalam PBB pada tahun 1950, atau peran aktif Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung. Itu juga sekaligus kita bocorkan bagaimana kemudian kita mendapatkan satu inspirasi sebuah program yang bernama Bebas Aktif. Sebagaimana program ini kita akan bebas membicarakan banyak hal dalam atmosfer internasional. Juga aktif membagikan sebuah hal yang dalam hemat kami adalah sesuatu yang perlu dibicarakan. Oke, kembali ke awal. Mengapa harus BRICS? Kita pause dulu videonya. Sila teman DeepTalk komen dulu. Oke, sudah komen ya? Pertama, jika kita menggunakan pendekatan teori dependensi, maka kita akan menilai bahwa keseriusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil. Sebab agaknya kita perlu melakukan diversifikasi mitra ekonomi dalam percaturan global. Ini menyangkut beberapa hal lainnya, akses pembiayaan alternatif misalnya. Karena sebagaimana banyak disiarkan, BRICS itu kan sedang mengembangkan yang namanya New Development Bank atau NDB. Dan beberapa hal lainnya lah. Tapi itu semua juga mendatangkan kekhawatiran baru, sebab dinamika yang akan dihadapi selanjutnya dalam internal BRICS dapat menimbulkan ketidakseimbangan baru. Selain itu, dalam hemat kami, kita perlu mewaspadai satu kekuatan besar yang mendominasi BRICS dalam konteks ekonomi, yaitu the one and only China, yang barangkali akan melahirkan fenomena ketergantungan baru. Berbicara ketergantungan baru, dalam hal ini mungkin akan menjadi sangat relevan kalau kita menganalogikan dengan beberapa kelompok lain seperti G7 atau NATO. Berbicara G7 atau NATO, barangkali di kepala kita sudah tertancap semacam stigma ketika memandang pada kelompok tersebut bahwa pada akhirnya semua bagaimana Amerika kan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah BRICS akan seperti itu ke depannya? Semua bergantung pada China atau Rusia. Who knows? Kemudian kita coba mengutip pendapat-pendapat yang teman DeepTalk juga bisa temukan di jagat internet mengenai hitung-hitungan untung rugi Indonesia bergabung dengan BRICS. Pertama, mengutip Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan satu langkah yang baik karena itu
menjadi satu langkah untuk Indonesia mengurangi dominasi-dominasi dari negara-negara organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD. Ia katakan seperti ini, menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS, agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Karena yang terpenting adalah kepentingan nasional kita. Salah satu contoh yang digambarkan oleh guru besar hukum internasional Universitas Indonesia itu adalah fenomena Rusia yang sedang diembargo oleh negara-negara OECD. Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar pada akhirnya akan mencari pembeli dan bersedia untuk menjual dengan harga di bawah pasaran atau lebih murah. Dan kita semua tahu Indonesia adalah negara pengimpor minyak. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan perspektif neoliberalisme yang menekankan pada distribusi kekuatan dalam sistem internasional, maka barangkali langkah bergabung ke BRICS adalah sebagai salah satu upaya Indonesia dalam menyeimbangkan dominasi AS dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik. Dan satu kutipan yang juga tidak ingin saya lewatkan adalah pendapat dari Duta Besar Amerika untuk Indonesia atau Dubes Amerika untuk Indonesia. Walaupun sebenarnya ia enggan berkomentar banyak hal, karena ya pada dasarnya ia sangat menghargai keputusan tersebut. Itu adalah keputusan Indonesia untuk pemerintah dan rakyat Indonesia, kata Kamala Shirin Lakhdir, sosok Dubes Amerika untuk Indonesia tersebut. Tapi yang menariknya ialah setelah ia menjelaskan seperti itu, ia juga mengingatkan bahwa AS dan Indonesia itu telah menjalin banyak kerjasama, termasuk kerjasama di berbagai organisasi multilateral seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC dan G20. Agaknya di sini saya menangkap satu hal ya, bahwa Dubes Amerika untuk Indonesia ini berusaha mengingatkan kita dan memberikan makna tersirat yang kira-kira isinya seperti ini. Udahlah, kita ini udah cukup dekat. Fokuslah bermitra dengan saya saja. Kira-kira seperti itulah. Oke, terakhir, pendapat yang juga ingin saya kutip adalah dari Mr. X. Kira-kira gimana nih menurut Mr. X soal Indonesia bergabung dengan BRICS? Mari kita tanyakan. Saya ada pertanyaan nih Mr. X. Menurut Mr. X, bagaimana dampak, baik itu dampak baik maupun dampak yang kurang baik, dari Indonesia yang sedang menaikkan intensitas keseriusannya untuk bergabung dengan BRICS? Kira-kira gimana? Oke. Saya mengutip dari pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, Aryawan Gunadi, yang beliau menilai dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memperluas pasar ekspor Indonesia. Begitu, keputusan ini dibuat menjadi alternatif daripada pertimbangan produk-produk unggulan Indonesia yang itu mendapat halangan daripada ekspor ke Eropa. Juga menurut Aryawan Gunadi lagi, secara political will, Indonesia bisa menguatkan peran diplomatik dengan menjadi anggota BRICS. Sedangkan untuk dampak buruk, saya mengutip daripada Direktur Executive Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, yang dia mengatakan Indonesia sebetulnya tak perlu masuk menjadi anggota BRICS karena sudah menjadi anggota 20 yang mana secara ekonomi global lebih besar daripada BRICS. Dan nantinya ini akan menjadi tumpang tindih kepentingan antara Amerika dan China. Terima kasih, Mr. X. Sebagai negara yang dalam konstitusinya menuntut segala hal baik untuk kepentingan nasional, maka harapannya adalah semoga keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS semata-mata akan memberikan keuntungan kepada Indonesia dalam bertumbuh menjadi negara yang semakin kuat. Tidak lengkap rasanya kalau teman Deep Talk tidak turut mendiskusikannya. Jadi sila tulis pendapatmu di kolom komentar untuk lebih memperkaya diskusi kita. Terima kasih, sampai bertemu di Bebas Aktif selanjutnya.